saja. Brahma Sahampati, penguasa dunia ini, merangkapkan kedua tangannya beranjali dan mohon ada makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Kesediaan Sang Buddha membabarkan dharma yang belum ketemukan. Atas permohonan Brahma Sanggapati belum mengatakan, terbukalah pintu kehidupan abadi bagi mereka yang mau mendengar dan mempunyai keyakinan. Yang saya hormati pemimpin Puja Bakti, yang saya hormati segenap umat Buddha, para upasaka dan upasika yang hadir dalam pelaksanaan Puja Bakti pada Minggu 25 September pada kesempatan ini. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Setelah beberapa bulan yang lalu saya absen untuk ngisi ceramah di sini. Yang saya ingat dari bulan Waisak ya, saya absen. Setiap ada jadwal di sini sudah disusun, saya membatalkan diri ya. Karena ada tugas-tugas yang lain yang tidak bisa ditinggalkan dan yang harus ada seorang biku untuk pelaksanaan acara. Ya, karena jumlah biku di Surabaya ini sangat terbatas sekali, sehingga saya sekalipun sudah ada jadwal di sini kadang-kadang membatalkan diri dan melayani di tempat pelayanan yang lain ya. Saya wirawiri di BDC ini, kemudian di Wihara Putat, kemudian di Trowulan ya, untuk melayani pelayanan-pelayanan karena keterbatasan biku yang ada di Surabaya ini. Saya berharap dengan kondisi seperti ini menggugah ya Bapak Ibu sekalian, terutama generasi muda untuk melamar ya menjadi seorang biku ya. Lowongannya masih cukup ya banyak ya, terutama yang belum menikah ya, janda-janda juga boleh, duda-duda juga boleh ya. Itu peluangnya sangat besar sekali ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tema yaitu masa wasa. Bahwa masa wasa bagi para biku ya, masa wasa bagi para biku. Semula para biku kurang lebih selama 12 bulan itu mengembara ya, mengembangkan agama Buddha, pergi di tempat-tempat yang belum mengenal Dharma, dan saat mengembara itu ada syaratnya, tidak boleh pergi berduaan di tempat yang sama. Tidak boleh pergi berduaan di tempat yang sama. Nah, kemungkinan juga ya di zaman Sang Buddha pun jumlah ya dari kemarin sejak ada manten itu mic ya bikin malu, kemarin malu juga itu pas ada manten. Kemungkinan ya di zaman Sang Buddha pun juga jumlah biku sangat terbatas sekali, karena Sang Buddha mensyaratkan biku-biku jangan pergi berduaan di tempat yang sama, alias biar lebih banyak daerah-daerah yang terlayani ya. Kalau satu daerah, satu wihara 2 biku, 3 biku kan yang lainnya kan tidak kumanan pembinaan ya gitu. Maka bikin syarat seperti itu ya. Kurang lebih 12 bulan para biku mengembara mengembangkan agama Buddha selama setahun lebih, 12 bulan. Jadi perlu juga diketahui oleh umat Buddha
para biku itu tidak mempunyai cuti, ya, tidak ada cuti, ya, zaman Sang Buddha 12 bulan full mengembangkan agama Buddha, ya. Namun dalam perkembangannya ada beberapa tingkat kesulitan-kesulitan di bulan-bulan tertentu, ya, jika para biku tetap mengembara selama 12 bulan. Maka belakangan, ya, itu Sang Buddha menetapkan ada masa-masa tertentu bagi para biku untuk mengurangi pembinaan. Dan juga kendalanya di samping, ya, di tempat-tempat, ya, itu dibina para biku, kalau bikunya yang membina itu cuma itu-itu saja, yang ceramah itu-itu saja, ya, pasti umatnya itu bosan, ya. Ini bantenya ceramahnya itu-itu saja, sudah di temanya sudah keluar lagi, keluar lagi. Nah, menimbulkan kebosanan di tingkat umat. Kemudian bagaimana mengatasi para biku biar dalam menyampaikan ceramah itu bisa bervariasi. Kemudian para biku di bulan-bulan tertentu itu suruh ibarat HP itu suruh ngecas, ya, ibarat HP dicas. Jadi HP kalau dipakai terus kan baterainya habis, biar penuh lagi kemudian dicas. Ngecasnya para biku itu di bulan Wasa, ya, di bulan Wasa, di bulan musim hujan ini, ya. Selama musim hujan ini, ya, para biku tinggal satu tempat tertentu. Tempat tertentunya adalah kuti, ya, atau tempat yang sudah disediakan khusus untuk membina diri, bisa berkelompok, bisa 2 atau 3 biku sekaligus di tempat itu, ya. Kita bisa lihat di gambar Bapak Ibu, tentang musim hujan, ya, ciri khasnya musim hujan, ya. Sehari-hari itu hujan, ya. Nah, kalau di Indonesia sehari-hari hujan itu kan Januari, sehari-hari hujan. Kalau Desember itu gede-gedene sumber, ya. Nah, di saat musim hujan para biku, di saat mau memenuhi kebutuhan hidupnya saja, di saat mau pindah patah, itu juga harus membawa bahan tambahan, yaitu payung, ya. Biar di saat berpindah patah mencari bekal makanan, di saat pindah patah tidak kehujanan, tidak basah, harus membawa payung, ya. Kemudian juga Bapak Ibu bisa melihat juga kenapa para biku itu di saat pindah patah itu kok tidak pernah pakai sandal, ya, nyokor terus, ya. 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 Itu sebagai simbol orang yang sederhana, jangan sampai dikatakan biku seorang pengemis kok malah pakai sandal yang mahal-mahal, nanti di saat mau berdana umatnya ragu-ragu, ini bantainya saja sudah pakai sandal mahal, masa mau saya kasih, kan gitu. Itu, ya. Biasanya sampai sekarang pun khususnya biku-biku Mahayana, kalau di negara-negara Buddhis berkelana keliling berpindah patah itu tidak pakai sandal, ya, itu. Jadi para biku di saat musim hujan, ya, itu mengurangi aktivitasnya, ya. Istilah wasa sendiri, ya, istilah wasa sendiri artinya, ya, istilah wasa sendiri adalah artinya, ya, musim hujan, ya, artinya hujan. Wasa sendiri yang berasal dari bahasa Pali, ya. Diperkirakan Sang Buddha, ya, itu memakai bahasa Pali, bahasa desa, ya, bahasa Pali atau bahasa desa. Ada sebuah teori yang mengatakan bahasa Pali adalah akar dari semua bahasa yang ada di dunia ini. Akar, ya, karena memang bahasa kuno, ya, bahasa sudah lama sekali, pasti sedikit banyak, ya, bahasa-bahasa yang ada sekarang pun juga dipengaruhi oleh bahasa yang lebih awal. Kemudian di dalam bahasa Sanskerta namanya warsa, ya, bahasa Palinya waso, dalam bahasa Sanskertanya warsa, artinya hujan. Ini juga berpengaruh juga di Indonesia, ya, istilah warsa ini, ya, menjadi tahun warso, ya.
Ini juga pengaruh dari bahasa India, bahasa Sangsekerta. Di saat musim hujan, ya, itu kurang lebih 3 bulan, para biku mengadakan retret atau mengurung diri, ya, tinggal di satu kuti, berkumpul dengan guru-guru senior, ya. Karena di zaman Sang Buddha itu buku-buku kitab suci itu belum terlalu banyak. Biku-biku muda yang ingin memperoleh pengetahuan-pengetahuan dhamma, sumbernya ya gurunya itu, ya. Tergantung gurunya itu. Berbeda dengan sekarang. Sekarang buku-buku dhamma kan sudah banyak, ya. Sekarang biku-biku muda belajar, ya. Sekarang lebih mudah lagi buka internet, ya. Sekarang sudah tidak ada ajaran rahasia lagi. Semua sudah dikeluarkan di internet, ya, sudah bisa dibuka, ya, itu, ya. Kurang lebih selama 3 bulan para biku berretret, ya, ini. Saya itu kalau membaca di sana itu terlalu jauh, enggak, jadi saya pakai laptop sendiri, ya, itu. Kapan mulainya musim wasa ini? Kurang lebih ya musim hujan ini antara bulan Juli sampai Oktober, ya. Mungkin ada pertanyaan, loh kenapa sekarang kok di Indonesia para biku berwasa tidak pas musim hujan, ya. Kemarin saya guyon-guyon, sebetulnya pada hari ini terutama di saat saya mau menyampaikan ceramah dhamma itu, saya berdoa mudah-mudahan hujan deras, ya. Ya. Biar sesuai apa yang saya omong, katanya musim hujan, ini kok malah musim panas, ya. Kenapa di Indonesia masa wasanya tidak musim hujan? Ini musim India. Di India saat ini sedang musim hujan, ya. Nanti kalau kita mundur wasanya, ya, cari musim panas nanti setelah Oktober, ya, bulan depan, ya, Oktober, nanti hari raya itu nanti sudah tidak runtut lagi. Tidak sesuai dengan secara internasional. Waisaknya atau hari-hari raya yang lain sudah kacau, ya. Yang dipentingkan adalah persamaan bulannya, itu bukan persamaan hujannya, ya, itu, ya. Jadi di saat musim ya penghujan, para biku itu mengurangi aktivitas, ya. Mengurangi aktivitas, ya. Kemudian juga ada di beberapa negara Buddhis terutama, di saat masa wasa ini juga ditiru, diadopsi oleh para umat untuk melatih diri juga, ya. Di saat masa wasa para umat itu menghindari beberapa makanan dan ya, beberapa makanan dan minuman, ya. Di saat masa wasa bagi para biku, ya, mengadopsi dari kegiatan para biku yang berpantang, ya, itu tidak makan daging, tidak minuman alkohol dan merokok, ya. Di negara-negara Buddhis, ya, karena pejabat-pejabatnya juga beragama Buddha, itu bisa serentak, bisa bikin satu peraturan, ya. Pas hari Uposatha misalnya saja, bebas rokok, bebas minuman alkohol, itu bisa kalau pejabat-pejabatnya itu semua Buddhis bikin kebijakan-kebijakan yang ada kaitannya dengan agama, ya. Di Indonesia juga ada, waktu saya tugas di Papua, di sana ada beberapa pejabat yang non muslim, di sana juga bisa bikin kebijakan-kebijakan juga. Pemerintah menganjurkan hari Minggu toko tidak boleh dibuka, semua ibadah. Bisa, himbuan-himbuan, surat-surat edaran di pemerintahan bisa. Kalau bukan mayoritas tidak bisa, ya, itu. Ya. Pada masa-masa, ya, akan diakhiri dengan perayaan atau dengan istilah pawarana. Setelah para biku selama 3 bulan melatih diri, kemudian hari terakhirnya namanya dengan pawarana.
di mana di saat pawarana ini para biku yang muda-muda ya itu menghadap biku yang senior, mengakui kesalahan-kesalahannya selama berkumpul berwasa. Mungkin kalau di tempat lain itu ini diadopsi ya, bisa juga diadopsi dari ini juga pengakuan dosa. Ya. Mengakui kesalahan-kesalahan mungkin selama 3 bulan kurang hormat dengan pikiran ucapan, di saat akhir masa wasa para biku itu mengakui kesalahannya dengan istilah pawarana. Dan setelah pawarana para biku memasuki hari raya, namanya hari raya Katina. Ya. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, sampai saat ini ya di India itu dibagi menjadi 2 daerah ya. Ada berbatasan dengan Pakistan dan kemudian juga ya, di India ya di zaman Sang Buddha itu ada 3 musim ya. Ada musim dingin, musim panas dan musim hujan. Kita tahu ya di dalam riwayat hidup Sang Buddha ya Raja Sudodana itu pernah membuat 3 istana ya. Tempatnya istana berdasarkan musim ini. Di daerah yang musim dingin punya istana, di saat musim panas punya istana, dan di saat musim hujan pun juga punya istana. Istana raja di Raja Sudodana ini. Jadi di zaman Buddha ada 3 musim yang berlaku ya. Namun ya, terjadi perubahan musim saat ini di India, itu musim dibagi 5 ya. Ya, di India saat ini musim dingin antara Desember dan Februari ya, dingin. Kemudian April dan Maret ya, musim semi saat ini. Musim panas ya, sampai panasnya 45 derajat ya. Ya, sampai ada jalan pun leleh karena saking panasnya ya, di India. Kemudian musim hujan antara Juli dan Agustus. Ini biku-biku Mahayana ya, di saat masa wasa tidak mengikuti biku Theravada. Biku-biku Mahayana kemarin sudah mengawali masa wasa musim penghujan ini ya, itu di bulan 4 sampai 7. Di masa akhir masa wasa biku Mahayana itu ada upacara namanya upacara Ulambana. Ya, jadi lebih dulu ya. Di saat Ulambana itu juga para biku berkumpul, kemudian para umat itu mengadakan acara Ulambana. Dapat kita lihat, dapat kita bayangkan Bapak Ibu di saat musim hujan di India pada waktu itu ya, kenapa para biku harus berhenti berkelana, jalan-jalan becek, tidak memungkinkan lagi, jubahnya cepat kotor. Kemudian juga ada sungai-sungai yang meluap airnya, ada yang banjir. Diilustrasikan, digambarkan di saat banjir itu ada anak-anak saja harus digendong di saat mau menyeberang. Masa biku di saat mau berkelana melewati sungai harus gendong-gendongan? Kan tidak mungkin juga. Maka Sang Buddha membuat satu ketentuan, para biku di saat musim hujan itu untuk berhenti berkelana karena beberapa kesulitan-kesulitan ya. Kemudian di India saat ini ada musim gugur ya, musim meranggas, musim merontok ya, itu antara September dan November ya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, mengenang juga beberapa umat ya. Ini awal-awal di Wihara BDC ini umatnya juga cukup banyak, kalau kebaktian sampai belakang ini awal-awal ini, sebagian juga masih di sini yang ini ya, umat-umat Buddhanya ya. Di dalam Tripitaka dikatakan bahwa jika tidak terdapat para pengikut berumah tangga yang menjalankan dharma, maka kehidupan suci tidak akan sempurna, ditulis dalam Majjhima Nikaya. Sekalipun ketentuan masa wasa itu digunakan untuk para biku
ya yang menjalankan para biku, namun umat perlu tahu karena keberhasilan para biku yang berwasa sangat tergantung kepada kepedulian umat, sangat tergantung pada bantuan umat, sangat tergantung pada bantuan finansial umat. Kalau para biku mau berhasil tuntas sempurna di dalam menjalankan masa wasa. Kalau umatnya tidak ada bakti kepada para biku, lebih-lebih di saat kesulitannya semakin tinggi di saat wasa, tentunya bikunya juga gagal atau tidak selesai di dalam menjalankan masa wasanya. Apa dharma yang dipraktekkan oleh umat yang terkait dengan masa wasa bagi para biku? Ya, ditulis di dalam Sigalowada Sutta, ya, ada beberapa kewajiban umat, ya, kepada para biku, kepada para pertapa atau brahmana, ya, dengan cinta kasih dalam perbuatan, dengan cinta kasih dalam perkataan, dengan cinta kasih dalam pikiran, ya, ini. Kemudian membuka pintu bagi para biku, bagi mereka, ya, kemudian menunjang kebutuhan hidup mereka pada waktu-waktu tertentu, ya. Misalnya bikunya tinggal satu kuti, tinggal di satu tempat di wihara di saat musim hujan. Karena alasan musim hujan, seharian bikunya tidak ada yang mengirim makanan, ya. Ada juga seperti ada yang juga lupa juga, ya. Ada juga kesalahan bikunya di saat datang ke wihara tidak lapor pengurus, atau masuk wihara itu saja. Akibatnya pengurus umat tidak ada yang tahu, seharian ya kelaparan, ya. Maka sopan santunnya biku itu datang ke wihara ya harus lapor pengurus biar diatur mereka-mereka yang mau berdana makanan, ya. Banyak kejadian-kejadian seperti itu. Tapi ada juga bikunya satu, kemudian umatnya yang ngirim makanan terlalu banyak, 4 atau 5 orang sekaligus, ya. Akibatnya bikunya juga sakit juga karena gara-gara terlalu banyak makanan. Itu, ya, banyak juga kejadian-kejadian seperti itu. Jadi inilah ketentuan dhamma yang dijalankan oleh para umat, ya, lebih-lebih di saat masa wasa, yaitu menunjang kehidupan hidup bagi para biku yang sedang berwasa, ya. Kemudian dikatakan juga di dalam kitab suci, dalam rumah tangga maupun wihara, aku memuji praktek yang benar. Dan apakah mereka rumah tangga atau biksu jika melaksanakan dengan cara yang benar, kemudian dikarenakan praktek yang benar itu mereka akan menjadi pemenang kebenaran, pemenang dharma dan pemenang jalan, ya. Ini jika para umat itu mempraktekkan, ya. Apa kebutuhan para biku, ya? Macet, Mas. Ya. Nah, kebutuhan para biku yaitu ada 4. Ya. Kebutuhan para biku ada 4. Yaitu, biar tahu bahasa Palinya, ciwara atau jubah. Ya. Jubah para biku itu minimal itu mempunyai 3. Ya. Minimal punya 3, 2 untuk keseharian, 1 untuk cadangan. Jadi sangat sederhana sekali Bapak Ibu, ya. Maka kenapa saya memilih jadi biku, ya, biar tidak iri berpakaian manapun seperti apapun saya tidak iri, ya. Jubah biku saja 3 saja warnanya juga sama, ya. Kalau Bapak Ibu setiap bulan mungkin beli pakaian itu kan bisa, ya, 1 bulan sekali. Kalau saya tidak pernah beli, ya. Tapi bukan berarti jubah itu terbatas sekali, malah justru numpuk-numpuk banyak sekali jubah itu, ya. Tidak ada yang memakai, ya. Saya nunggu yang memakai, ya, ratusan, ya, jubah. Ya.
Ada beberapa ya kekhawatiran untuk jadi biku, ada kemungkinan ya takut kelaparan. Perlu diketahui Bapak Ibu, jadi biku saya sudah 30 tahun pakai jubah itu sehari saja itu belum pernah kelaparan. Malah justru saya kelebihan gula saat ini. Ya. Ada lagi takut tempat tinggal, nanti kalau tua gimana? Ya tempat tinggal para biku kan ya di wihara itu toh. Ya. Kalau tidak di wihara nanti kan pasti ada panti jompo juga. Ya. Ada beberapa ketakutan seperti itu. Ya. Memang tidak ada orang tua itu yang bercita-cita anaknya kepengen jadi biku. Ya. Tapi kalau di negara-negara Buddhis justru orang tua bangga kalau anaknya mau jadi biku. Ya, tapi kalau di Indonesia itu belum terbiasa, bahkan anaknya mau latihan pabaja saja izinnya sama orang tua itu susah sekali. Anaknya mau izinnya orang tua tidak boleh, ya tidak diizinkan, ya itu. Yaitu yang pertama jubah, ya jubah, ya kebutuhan para biku yaitu jubah dipenuhi di saat musim katina, ya. Namun karena setiap tahun itu ada jubah katina, jubahnya menumpuk, ya. Sekarang mengatasinya jubah katina tadi diganti dengan voucher. Ya, ada voucher yang gambar jubah. Ya. Apakah nilai kebaikannya sama, Bante? Sama. Saya berdana voucher ini dalam bentuk voucher dalam bentuk uang. Karena kalau dana jubah diterima terus nanti mubazir, malah justru jubahnya itu tidak ada yang pakai, ya itu jubah. Kemudian juga berkaitan dengan jubah, ini sebetulnya ada ajaran rahasia. Ya. Seseorang berdana jubah itu sebetulnya satu tekad agar dalam kehidupan yang akan datang saya menjadi biku. Ya. Setelah saya terangkan ini, Bapak Ibu jangan takut dana jubah loh. Tapi ada beberapa yang menjelaskan, diperhalus penjelasannya. Orang yang berdana pakaian jubah ini itu dalam kelahiran yang akan datang tidak kekurangan sandang. Nah, kalau dikatakan jubah nanti kan takut tidak ada orang yang beli jubah nanti kan. Padahal jubah yang paling mahal ya itu ya berdana jubah. Kemudian yang kedua kebutuhan para biku pindapata atau makanan ya. Diusahakan Bapak Ibu apabila mengantar makanan di wihara sebelum jam 12 siang. Diusahakan sebelum jam 12 siang. Kalau makanannya di wihara-wihara Budayana, Sangga Agung, Bina Sangga Agung diusahakan vegetarian. Ya. Sebab pernah juga, mungkin tidak tahu juga ada yang ngantar makanan di sini pakai daging, tak suruh bawa pulang lagi. Ya, karena sekali kita izini nanti berulang kali juga. Ya. Saya suruh. Apabila kepingin berdana biku dalam bentuk daging, bikunya diajak keluar saja. Ya Bante gitu. Ya. Tapi setidaknya kan ada niatan untuk berdana tempat tinggal untuk memberi penginapan, ya, memberi tumpangan, ya itu. Kemudian obat-obatan, ya. Karena tidak setiap biku setiap saat sakit, kalau dikasih obat-obat terus, tentunya juga obatnya mubazir juga. Ya, lebih baik berdana dalam bentuk uang, biar sewaktu-waktu bikunya sakit, uang itu bisa terpakai. Biar tidak sampai sakit, para umat juga bisa berdana dalam bentuk uang untuk biaya check up. Ya, karena ada 3 bulan sekali. Ya seperti di sini itu, biar sedini mungkin apabila biku itu sakit itu bisa diatasi, jangan sampai sudah parah nanti bisa fatal ya. Itu ada beberapa biku yang karena tidak pernah check up terus begitu sakit ya parah itu, malah merepotkan umat, menghabiskan biaya yang besar. Nah. Di samping 4 kebutuhan pokok tadi, ternyata di zaman modern saat ini ada kebutuhan pokok yang lain,
Jadi zamannya semakin maju, kebutuhan pokoknya bertambah. Apa? HP dan laptop. Ya, ada beberapa umat yang berdana HP. Selain berdana HP juga ada berdana pulsa. Ya, ya ada. Maaf Bante, saya kirim pulsa. Ya banyak juga orang-orang ya umat Buddha yang berdana pulsa. Sebab punya HP sebagus apapun kalau tidak ada pulsa juga tidak bisa dipakai juga. Ya. 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 Setelah para biku ya didukung kebutuhan-kebutuhannya, kewajiban para biku ya itu memberikan bimbingan dan teladan spiritual bagi para perumah tangga lewat ceramah-ceramah dhamma. Ya. Jadi ada timbal baliknya ya. Jangan sampai biku setiap saat dirawat, diperhatikan oleh umat, bikunya itu enggan untuk ceramah, setiap kasih jadwal ceramah menghindar. Ada loh gitu itu. Lebih biku yang muda, biku yang muda itu kan takut. Itu ada banyak yang menghindar, yang tidak jaminan kalau sudah lulus sarjana agama Buddha itu langsung bisa ceramah. Tidak jaminan ya. Maka ada dulu saya pernah mendengar sarjana di Indonesia itu bukan siap pakai, siap dilatih. Baru latihan, setelah lulus saja baru latihan, bukan siap pakai ya. Kemudian juga setelah para umat berdana 4 kebutuhan pokok bagi para biku ya, Sang Buddha mengatakan kalian hendaknya jangan merasa puas. Wah, saya sudah memenuhi kebutuhan pokok bagi para biku kok, saya sudah puas menjadi umat Buddha. Ternyata ada kewajiban-kewajiban yang lain. Apa kewajiban yang lain? Ya. Yang pertama, melakukan pekerjaan yang baik. Kemudian mempunyai integritas. Ya. Mempunyai pekerjaan yang baik, mempunyai integritas dan bisa menjalankan bisnis dan menjadi sahabat sejati bagi orang lain. Tidak sedikit loh orang berdana ke wihara, berdana untuk agama itu seperti orang cuci dosa. Setelah mempunyai penghasilan dari hasil ya yang tidak bagus ya, hasil bisnis ya yang dilarang ya, kemudian sebagian didanakan. Pernah saya dapat tawaran, Bante kalau ada perlu apa-apa ngebil saya, akan saya bantu. Setelah beberapa bulan orang ini ya tak tanyakan gimana umat ini kan gitu, masuk penjara ya. Karena bisnis narkoba ya, mau cuci dosa lewat dana. Ya. Ada juga Bante kalau perlu apa-apa, ternyata agen minuman keras juga ada ya. Ya, jadi ada beberapa itu yang menawarkan diri berdana tapi hasilnya itu dari pekerjaan yang melawan hukum. Ada lagi guyonan tentang narkoba ya. Pernah ada perayaan Waisak dihadiri oleh pejabat-pejabat yang ceramah itu mengatakan demikian, Bapak Ibu kita berbahagia karena tidak ada umat Buddha satupun sebagai pemakai narkoba ya. Namun sayang lebih banyak umat Buddha sebagai bandarnya katanya. Ya. Ya, integritas, mempunyai kejujuran juga di dalam pekerjaan. Jadi hendaknya apa yang didanakan kepada biku itu betul-betul berasal dari pekerjaan yang tidak melawan hukum ya. Ya. Kemudian jangan juga berpuas karena saya telah berdana, saya telah memenuhi kebutuhan para biku, berdana kepada wihara. Kewajiban umat juga bersosialisasi dengan teman-teman sedharma, umat sedharma. Salah satunya mengunjungi dan menghibur yang sakit. Ya. Nah ini ya.
Kalau ada pengumuman ya, siapa yang mau berkunjung di rumah sakit ini membaca doa bersama, itu ada yang ngerespon dan ada yang tidak ngerespon. Lebih-lebih di saat pandemik itu tingkat ketakutannya, kecemasannya semakin tinggi ya. Kadang-kadang seorang diri saja kita datang ke rumah sakit ini. Kapan hari ada yang WA saya, Bante, ini ada rumah sakit yang mau kerjasama dengan wihara. Jadi kalau ada yang sakit, itu wihara timnya turun untuk membacakan parita-parita ya. Besok kedepannya kita juga mudah sekali, tekan nyebrang jalan itu sudah rumah sakit itu depan itu. Ya, rumah sakit Ubaya itu ya. Jadi tidak perlu jauh-jauh ya. Ya. Apa manfaat kita mengunjungi orang yang sakit ya? Yang sangat mudah ya, di saat kita sakit kita juga ada yang mempedulikan juga. Kalau di tempat lain orang yang mengunjungi orang sakit itu dapat nilai kebaikannya itu akan ditunda kematiannya, dipanjangkan umurnya. Ada satu cerita ya, orang ini jatah hidupnya sudah habis ya. Kemudian datang malaikat penyabut nyawa ini. Ketika mau datang ke rumahnya ini, ternyata orang yang mau dicabut nyawa itu sedang mengunjungi orang sakit gitu. Terpaksa kan ditunda. Ya. Terus disimpulkan orang yang mengunjungi orang sakit umurnya lebih panjang. Nah, kalau mengunjungi orang sakit di Amerika misalnya saja kan panjang sekali itu. Ya, ada yang menyimpulkan seperti itu, mengunjungi orang sakit ya. Ya. Di zaman Sang Buddha ya, itu juga ada beberapa biku yang tidak mempedulikan temannya biku yang sedang sakit. Ya, ada seorang biku namanya Biku Tesa. Ini tidak ada yang ngerawat, ya, sampai badannya itu kena kotorannya sendiri. Ya, tidak pernah mandi, tidak pernah ganti pakaian. Tidak ada biku yang ngerawat sama sekali. Kebetulan Sang Buddha berkunjung di salah satu wihara itu yang ada biku yang sakit itu. Kemudian Sang Buddha merawat sendiri, memandikan biku yang sakit ini, mengganti jubahnya ini. Kemudian Sang Buddha memberi nasihat kepada para biku, kalian semua itu kan jauh dari orang tua. Kalau tidak saling merawat, siapa yang merawat? Kemudian Sang Buddha menegaskan lagi, barang siapa merawat orang sakit, merawat aku, merawat Sang Buddha. Kadang-kadang kita itu sok suci. Setiap saat kita itu sembahyang di depan altar itu berjam-jam tahan. Tapi di saat di lingkungan kita ada orang kesulitan, orang sakit, belum tentu kita itu peduli bisa nunggui berjam-jam orang sakit itu. Ya. Padahal ya mencintai Buddha, ya pengabdian kepada Buddha ya termasuk kepada kepengabdian kepada sesama-sesama itu ya. Ada beberapa juga ibu-ibu yang menemui saya, Bante, kalau di saat saya mengunjungi orang sakit itu doa apa yang perlu saya baca? Ya. Ya gini saja toh Bu, kalau daripada ndak hafal parita yang panjang-panjang, semoga segera sembuh ya. Itu parita juga, parita bahasa Indonesia. Sudah toh. Masa harus sabityo wiwajantu atau ditambah etawata dan sebagainya. Kelamaan dan juga dia tidak tahu juga. Ya. Apakah kita setiap mengunjungi orang sakit harus membaca doa? Tidak harus. Saya pernah juga, saya diundang untuk mengunjungi orang sakit. Saya tahu gelagatnya keluarga itu berharap kalau sudah dikunjungi biku itu sakitnya bisa sembuh. Karena sudah tahu gelagatnya seperti itu, justru saya datang, enggak saya bacakan parita. Setelah pulang, loh Bante tadi di saudara saya yang sakit kok enggak baca parita? Ya, takut nanti saya bacakan parita enggak sembuh, kamu nyalahkan saya. Gitu. Ya. Jadi tidak selamanya harus dibacakan parita itu. Parita itu bisa memberikan penghiburan, rasa simpatik, tapi tidak selamanya langsung bisa menyembuhkan juga ya. Itu ya, silahkan Bapak Ibu mengunjungi orang sakit sebagai salah satu praktek dharma ya. Kemudian juga perlu diketahui oleh umat ya, melaksanakan retret meditasi dari waktu ke waktu ya, berlatih meditasi merupakan salah satu kewajiban umat juga
Di samping Bapak Ibu juga berkewajiban memenuhi kewajiban-kewajiban kepada biku yang sedang berpuasa, ya. Ini latihan meditasi, ya, bisa dilakukan di sembarang tempat, kapan saja. Kadang-kadang di lingkungan umat Buddha itu saya sering mendengar itu menyulitkan diri dalam pengertian meditasi, memberikan pemahaman pengertian dalam meditasi. Meditasi itu seolah-olah harus duduk diam berjam-jam, tidak selamanya seperti itu. Meditasi dengan jalan kan bisa juga, namanya vipassana. Dalam artian yang sederhana, meditasi itu apa? Yang menjalankan atau melakukan sesuatu dengan konsentrasi itu meditasi, ya. Tidak harus duduk diem, ya. Ini salah satunya meditasi. Nah, tolong disetel Mas, ini umat wihara BDC itu juga rajin-rajin di saat meditasi, terutama di saat puja bakti, ya. Disetel Mas, itu disetel. Pojok bawah. Nah ini. Nah umatnya ada yang di sini, aracik meditasi, konsentrasi. Tidak ada yang bergerak, semua konsentrasi. Nah, saya juga mengimpikan di saat Jumat, ya, hari Jumat juga seperti ini peserta meditasi ini. Mungkin perlu juga biar banyak itu meditasi berhadiah, ya. Kalau sudah mencapai jana, hadiahnya sepeda motor atau mobil gitu. Ya bisa kusuk seperti itu tahu kalau di video, ya. Di depannya kan diambil kamera, ya, di video. Wah, saya kusuk. Ya silahkan Bapak Ibu berlatih. Nah, sekarang kita masuk di dalam masa wasa tadi, ya. Kenapa Sang Buddha menetapkan masa wasa? Ya, ada beberapa alasan. Pada musim hujan, ya, jalan-jalan pada becek dan tidak nyaman dilalui. Banyak tanah berlubang dan tergenang oleh air. Ini gambarannya. Sulit Mas, ya. Nah ini banyak jalan-jalan yang tergenang air, ya, terpaksa biar jubah para biku itu tidak kotor, tidak kehujanan, terpaksa retret selama 3 bulan. Pindah, nah periode musim masa wasa, ya, ini 3 bulan. Nih para biku berkelana, ya, ini kalau habis musim hujan jalan-jalan becek, ya. Pada mulanya saya katakan para biku dalam pengembaraannya kurang lebih 12 bulan. Namun di tengah perjalanan ada masyarakat yang keberatan. Karena ada para biku di saat berkelana itu melewati ladang-ladang penduduk atau mengambil jalan pintas. Menjalan pintas, kemudian ladang-ladang penduduk itu ada tanaman-tanaman yang baru saja ditanam oleh penduduk. Akibatnya ada penduduk yang merasa dirugikan. Kritikan masukan dari penduduk itu disampaikan kepada Sang Buddha, ya. Jadi karena pada waktu itu di India itu agama Buddha itu agama yang baru, para biku semangat sekali untuk berkelana, tidak punya rasa capek selama 12 bulan, ya, berkelana. Namun dari semangatnya para biku itu ternyata
ada beberapa penduduk yang keberatan karena merasa dirugikan, tanaman-tanamannya itu ada yang terinjak-injak, ya tentunya tidak sengaja, ya tidak sengaja menginjak. Kemudian juga ada binatang-binatang cacing, ya itu juga ikut mati terinjak-injak oleh kaki para biku yang berkelana. Kemudian dibikinlah satu peraturan, ya. Macet, ya ini. Ya. Kapan mulainya masa-masa? Yaitu 1 hari setelah hari raya Asada, kemudian 1 bulan setelah Asada, itu para biku. Di mana ditetapkan masa-masa ini? Di salah satu wihara, namanya wihara Veluvana, wihara hutan bambu. Ya. Wihara hutan bambu, peraturan ini ditetapkan. Ya. Ini para biku berpuasa. Apa aktivitas para biku selama berpuasa? Ya, ini kita lihat. Selama masa puasa para biku harus tinggal di kuti atau di pondok, ya. Dan kutinya syaratnya punya pintu yang bisa dibuka dan ditutup. Ya. Kan ada juga pintu yang bisa ditutup tidak bisa dibuka, terkunci di dalam bikunya, ya. Ya, tidak bisa pindah patah lagi. Maka betul-betul diperhatikan juga, ya. Kuti tempat tinggal para biku itu, ya. Tinggal di satu pondok yang mempunyai pintu dibuka dan ditutup. Kemudian tidak diperkenankan para biku tinggal di kuburan. Kenapa di saat musim hujan para biku tidak boleh tinggal di kuburan? Di zaman India, di zaman Sang Buddha, itu tidak selamanya orang mati itu dikubur, cuma ditaruh itu saja di hutan-hutan. Kalau musim hujan pasti akan menimbulkan penyakit, bau yang tidak sedap, kuman-kuman. Nah, kalau Bapak Ibu pernah berkunjung di Bali, ya di Trunjang, ya itu di situ itu tidak selamanya mayat itu dikubur, cuma ditaruh di bawah pohon saja. Kenapa kok tidak menimbulkan bau? Baunya itu terserap pohon yang di situ itu Trunjang itu, ya. Dan di situ juga tidak semua orang mati boleh di situ. Orang mati kecelakaan tidak boleh. Mati yang wajar baru boleh, ya. Ini para biku tidak boleh tinggal di kuburan di saat masa puasa, ya. Nah, Bapak Ibu bisa dipraktekkan seperti ini kalau di saat tidak puasa. Coba sebagai umat Buddha merenung tentang kematian, Bapak Ibu tinggal di kuburan, bermeditasi di situ. Tapi saya yakin kalau umat mengatakan itu bukan meditasi, itu cari nomor itu mungkin. Ya, ini para biku sedang merenung, ya. Kemudian para biku tidak diperkenanan untuk tinggal di areal terbuka karena di saat musim hujan banyak angin, ya. Nanti cepat masuk angin. Terus para biku juga tidak diperkenankan tinggal di payung. Nah, kalau anginnya kenceng juga tidak memadai, nanti basah. Tidak boleh tinggal di kain atau di pondok, di bawah pohon juga tidak boleh. Kalau pohonnya tua nanti berbahaya juga di saat musim hujan. Kemudian di atas pohon juga tidak boleh, ya. Kemudian di dalam kubah yang terbuat dari tanah liat, nanti di saat musim hujan merembes, nanti iso amblek, ya, rumahnya dari tanah tadi. Ini, ya. Kemudian di saat masa puasa, sebelum masuki masa puasa, para biku diatur, ya, wihara-wihara atau kuti-kuti yang mau ditempati para biku yang berpuasa. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian, ada beberapa ketentuan-ketentuan di saat masa puasa ini. Para biku tidak boleh meninggalkan tempat puasa lebih dari 7 hari. Tidak boleh lebih dari seminggu. Apabila lebih dari 7 hari, puasanya batal.
Ya. Namun bukan berarti peraturan ini saklek, ya sama sekali tidak boleh. Boleh meninggalkan tempat tanpa membatalkan puasanya, tapi ada beberapa ketentuan-ketentuan, ya. Ya. Ada beberapa ketentuan-ketentuan. Biku tersebut pergi meninggalkan puasa untuk merawat biku samanera, ayah atau ibu yang sedang sakit, itu boleh. Yang luhur samanera Kris, ya, yang kapan hari di Prancis, ya, sudah 5 tahun yang lalu, mestinya tugas di sini. Namun karena orang tuanya sedang sakit, ya, beliau merawat orang tuanya di Semarang. Yaitu resikonya punya anak tunggal, ya gitu. Anak tunggal, orang tuanya keduanya sudah sakit-sakitan, terpaksa. Jadi samanera pun juga harus pulang ke rumah untuk merawat orang tuanya yang sedang sakit. Saya juga pernah mengalami juga dulu 2 minggu saya pulang ke rumah ke Jogja, saya merawat ibu saya, ya, pernah juga. Sekalipun itu lebih dari 7 hari, tidak membatalkan puasa, ya, merawat biku yang sakit atau orang tua yang sakit, ya. Ini merawat dicontohkan, gitu tuh. Kemudian menasihati biku atau samanera yang ingin lepas jubah. Wah, sayang ya, teman saya sudah sekian lama melatih diri kok mau lepas jubah. Dengar, sekalipun jauh-jauh, ya, kita datangi, diberi nasihat, diberi saran agar mengurungkan diri untuk lepas jubah. Nah, lepas jubah itu sekalipun boleh, diusahakan jangan sampai, ya. Para biku itu diberi kesempatan jadi biku seumur hidup itu selama 7 kali. Jadi keluar masuk lepas jubah itu 7 kali. Selama belum melakukan pelanggaran yang berat itu boleh masuk lagi. Kenapa sampai 7 kali atau tidak 8 kali, tidak 6 kali? Itu ada sejarahnya. Ada biku keluar masuk, pas 7 kali terakhir itu bisa mencapai kesucian. Ya, dibikin peraturan 7 kali. Ya, siapa tahu keluar masuk pas terakhir mencapai kesucian. Maka peraturannya sampai 7 kali. Ya, itu. Memang boleh biku lepas jubah itu, ya, misalnya merawat orang tua tadi, ya. Tapi Sang Buddha kan juga membuat keringanan, tidak harus lepas jubah kalau merawat orang itu. Tapi kebanyakan biku itu yang saya lihat lepas jubah bukan merawat orang tua, merawat anak orang lain. Tahu maksudnya? Ningkah itu kan merawat anak orang lain, lepas jubah. Ya, pergi karena memiliki tugas dari sangga, dari kumpulan para biku, ya, karena ada wihara yang rusak, cari dana. Ya, para biku itu lebih mudah cari dana daripada umat awam, karena proposalnya biku itu ya jubah itu, ya. Pakai jubah itu lebih mudah cari dana. Kalau umat awam kan harus pakai proposal. Nah, kalau pakai jubah itu bilang saja umat minta dana, galang dana itu lebih mudah. Semestinya tidak boleh. Kalau tidak atas nama sangga. Kalau pribadi-pribadi nanti ada kecenderungan biku memanfaatkan umat. Jadi Bapak Ibu yang mau berdana itu juga pilih-pilih. Kalau bikunya itu yang disodorkan rekening pribadi sebaiknya jangan dilayani. Itu yang dilayani yang sudah atas nama sangga, atas nama yayasan. Jadi berdana pun juga harus bijak juga, jangan sampai agama Buddha dimanfaatkan oleh oknum-oknum, ya, yang tidak bertanggung jawab, cuma memperkaya diri lewat pakai jubah, ya. Ya, kemudian terjadi bentrokan. Pergi untuk menghadiri undangan, ya, undangan umat untuk memperkuat keyakinan umat, ya. Kemudian ada alasan-alasan yang lain juga, ya, boleh meninggalkan puasanya dalam beberapa, ya,
para biku diganggu oleh hewan-hewan liar, perampok atau makhluk halus. Ya. Diganggu misalnya kutinya, tempat tinggalnya kalau malam hari sering ada suara-suara yang aneh. Ya. Tapi kebanyakan tidak terbukti, cuma omongan saja. Bikunya tidak punya nyali, kadang-kadang pakai alasan untuk pergi-pergi. Ya. Pernah ini ada punya teman ya. Setiap dikuti itu bikunya itu harus ditemani, tidak berani tidur sendirian. Ya. Padahal bikunya ya besar, fisiknya besar. Setiap tidur suruh nemani karena takut dikuti itu. Terus saya bilang, saya kasih nasihat biku itu. Hantu ya, setan itu tidak mungkin mengangkat kamu yang badannya besar, pasti milih orang yang kecil-kecil bawanya ringan. Saya bilang ya. Terus diganggu oleh binatang-binatang, terus itu ada perampok juga boleh. Oh di situ rawan perampokan, daripada keselamatannya terancam, boleh biku meninggalkan tempat wasanya tanpa menggugurkan wasanya. Terus ada binatang buas. Ya coba kalau bikunya dimakan seperti ini apa enggak takut itu. Tapi ini sudah jinak itu di Thailand ini ya. Di Thailand tuh biku-biku bersahabat dengan harimau. Tapi jangan sekali-kali Bapak Ibu meniru cara seperti itu. Datang ke Bon Bin terus langsung dekati harimau, saya yakin Bapak Ibu celaka ya. Ya, ada binatang-binatang yang berbahaya kalajengking. Terus ada hantu, ada setan yang mengganggu di situ. Tempat tinggal para biku terbakar atau banjir. Tempat kutinya terbakar, terpaksa kan harus pindah, terbakar atau banjir. Ya. Kalau di Jawa belum ada, belum pernah ngalami. Kalau saya tugas di lain tempat, di Kalimantan pernah ada kuti kebanjiran itu. Ya. Kemudian para biku kebutuhannya itu mengalami kesulitan makanan atau eksodus, penduduknya eksodus pindah. Ya, terpaksa bikunya ikut pindah, karena tidak ikut pindah kelaparan, tidak ada yang berdana makan. Nah, kemudian juga di situ makanan kurang, ya bisa meninggalkan tempat. Obat-obatan juga kurang di situ, atau harus operasi di satu tempat di rumah sakit yang jauh. Nah, kemudian apa itu? Ada penyakit menular, juga terpaksa harus pindah juga. Kalau di satu tempat misalnya di wiharanya itu ada yang kena corona, ya kita pun juga harus pindah juga kalau tidak mau. Nah, kemudian ada harta yang menggoda di situ, ya ada tumpukan emas di sebelah kuti. Wah, ya. Itu kita juga harus pindah juga. Ya. Terus bahaya perpecahan biku, mungkin ada yang tidak harmonis di situ. Ya, ada umat awan wanita yang menggoda biku. Ya. Kalau zaman dahulu wanita-wanita yang menggoda biku itu datang ke kuti, ke wihara. Kalau sekarang lewat WA, ya. Ya, ini para biku ya. Demikianlah Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan tentang wasa. Semoga menambah pengertian wawasan Bapak Ibu tentang Buddha Dharma. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya.